Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan kali ini. Mari mempersiapkan hati dan hidup kita untuk menggumuli kebenaran firman Tuhan, di mana diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 30 hingga 37. Saya hanya membaca 2 ayat bagi kita dari perikop ini. Judul perikopnya Isabel dibunuh. Ayat 36 dan 37 demikian. Mereka lalu kembali memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia, orang Tisbe itu. Di kebun di luar Israel akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Israel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya membuat tema begini: jangan menjadi batu sandungan dan menyesatkan orang. Pernahkah kita, Bapak Ibu saudara-saudariku, bertemu orang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain dan terhadap kita, atau menemukan kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan, menyerang kita bertubi-tubi, atau melakukan kejahatan secara sembunyi-sembunyi seperti memfitnah, menghasut, menyerang secara tiba-tiba tanpa sebab. Dan dalam hal ini kita tidak perlu khawatir. Karena apa, Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan? Tidak perlu juga kita menjadi orang yang terlibat dalam kejahatan dengan membalas kejahatan itu. Kemudian juga kita harus tahu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik kejahatan itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Tuhan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Nah, apalagi kalau yang melakukan kejahatan itu adalah kita, baik secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Sekali lagi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kita perlu berhati-hati dan waspada supaya kita tidak terseret dalam hal-hal yang jahat. Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, Isabel, siapa dia? Alkitab dan sejarah mencatat bahwa Isabel adalah putri dari Raja Sidon, ya, Imam Baal, penyembah dewa Asyera atau dewa Baal. Ia menikah dengan Ahab. Ya, perlu kita ketahui bahwa ayah dari Isabel ini tadi adalah penguasa di pesisir Fenisia, atau sekarang disebut dengan Lebanon. Ia menikah dengan Ahab, raja Israel Utara, dan memerintah sebagai ratu. Ia hidup bergelimang harta, dan hal ini memicu Isabel tumbuh menjadi pribadi yang tamak dan serakah. Ia ibu dari Ahazia dan Yoram, raja-raja Israel, dan Atalia, ratu kerajaan Yehuda. Kemudian apa kejahatan Isabel? Alkitab dan sejarah mencatat Isabel adalah ratu yang begitu kejam. Ia merancang kejahatan yang keji dengan memanfaatkan posisinya sebagai ratu. Ia mengatur banyak hal di kerajaan Israel, merancang pembunuhan dan memanfaatkan segel raja. Tercatat sebagai ratu yang kejam, licik, dan juga memfitnah dengan berbagai macam cara untuk melakukan kejahatan. Ia membunuh banyak sekali nabi-nabi Tuhan. Ya, itu terjadi. Alkitab mencatat bahwa ia juga pernah membunuh seseorang dengan merancang memfitnah. Itu tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 21. Ia membunuh banyak sekali nabi Tuhan. Nah,
Tercatat bahwa Elia sempat ketakutan dengan Isabel. Banyak orang Israel disesatkan sehingga ikut menyembah Baal. Dan kematian Isabel ini telah dinubuatkan Tuhan melalui Elia, bahwa anjing memakan mayat Isabel di tanah Israel itu tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 23. Hal itu terjadi sesuai dengan nubuat bahkan seluruh keluarga Ahab, karena mereka juga terlibat sebagai pelaku kejahatan. Maka Tuhan membalas semua kejahatan itu kepada mereka, kepada Ahab, istrinya, dan bahkan anak-anak keturunan Ahab. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, apa pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan hari ini? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, mau secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, perbuatan jahat dan keji tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada seseorang pun yang bisa berlindung dari sudut pandang Tuhan. Semua orang kelihatan, bahkan dari lubuk hati yang paling dalam. Bahkan ketika kejahatan itu dirancang dalam hati, di dalam pikiran, apalagi saat kejahatan itu dilakukan, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa Tuhan membela umatnya. Tuhan membela hamba-hambanya yang menjadi korban kejahatan. Tidak dibiarkan mereka hidup maupun mati dalam kesia-siaan. Jangan memilih berpaling daripada Tuhan. Ya, selama kita melakukan kebenaran dan setia kepada Tuhan, Dia akan berpihak kepada kita. Tetapi apabila kita berpaling di saat-saat sulit kehidupan, ya wajar kita khawatir, wajar kita takut ketika kita menjadi korban, ketika kita kehilangan muka, kehilangan harga diri, difitnah, dibenci, dianiaya, dibully, hak-hak dan kemerdekaan kita dirampas, ditindas, dicurangi. Itu kemungkinan besar bisa saja terjadi kepada kita ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi mari jangan coba-coba berpaling daripada Tuhan, karena sebenarnya Ia yang menjamin keselamatan bagi kita. Kemudian berkali-kali Tuhan membiarkan orang benar dan setia kepadanya diselamatkan. Dan tidak sekalipun Ia membiarkan orang-orang yang Ia kasih mati konyol. Sebab Tuhan punya waktu dan momen untuk membalas hal-hal yang tidak mengenakan yang dialami oleh umat dan hamba-hambanya. Mari tetap setia kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, jangan coba-coba menjadi pelaku, perancang penyesatan, kejahatan, atau batu sandungan bagi orang lain dalam bentuk apapun. Sebab kita akan menuai apa yang kita tabur. Ingat, dampaknya tidak hanya bagi diri sendiri, tapi seluruh anggota keluarga. Ini terbukti ketika Isabel melakukan kejahatan, suaminya Ahab. Dan tentu Tuhan merancang pembalasan itu tidak hanya bagi Isabel dan Ahab, tetapi juga untuk keturunannya dan untuk semua orang yang terlibat dalam kejahatan yang mereka lakukan. Dan ini menjadi peringatan yang berharga bagi kita. Jangan sampai gara-gara bapak ibunya melakukan hal yang jahat, anak cucu harus menanggung kutukan dari kejahatan itu. Dan itu hal yang begitu ngeri. Firman Tuhan juga mencatat, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ini dicatat dalam Matius 18 ayat 7. Kemudian yang keempat, jangan mudah terbawa arus penyesatan. Hiduplah dengan teliti dan bijaksana, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Milikilah pendirian dan komitmen beriman pada Tuhan. Jangan karena ia tante kita, om kita, paman kita, atasan kita, guru kita, besti kita,
Lalu ketika kita diajak jahat, sesat, kita ikut-ikutan. Demi menjaga kita tetap memiliki hubungan baik dengan orang tersebut, atau kita cari aman, tetapi sesungguhnya itu adalah awal dari kebinasaan. Mari kita berhati-hati menjalani kehidupan kita. Jangan kita sampai menjadi jahat, dan jangan sampai kita menjadi Isabel-Isabel berikutnya dalam kehidupan masa kini dan di masa depan, atau menghasilkan keturunan dan mempengaruhi orang lain melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ketahuilah, sebenarnya Tuhan tidak pernah membiarkan hal jahat itu terjadi, terutama bagi orang-orang yang Ia kasihi. Tuhan melindungi mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, mari kita hidup berkomitmen menjadi orang benar dan setia kepada Tuhan. Jangan gampang untuk terlibat dalam kejahatan dan bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan kiranya menolong, memampukan kita melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah belajar dari firman-Mu saat ini. Kiranya kami tidak hanya mendengar dengan telinga kami, tapi hidup kami Tuhan diubah untuk seperti yang Engkau kehendaki saja. Kami mau berjalan, kami mau melangkah. Dunia ini Tuhan tentu banyak sekali hal-hal yang jahat, tetapi jangan Tuhan membiarkan kami menjadi bagian dari yang jahat itu. Jika ada hal yang jahat yang dirancang, dipersiapkan terhadap kami, ajarkan kami terus pegang Tuhan dalam hidup kami. Biarkanlah kami letakkan semua hal-hal yang jahat itu, hal yang tidak benar itu dalam tangan-Mu dan menjadi urusan-Mu. Biarkanlah Tuhan kami hanya menjadi orang yang baik, orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan biarkanlah Engkau mendapati kami sampai akhir kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang setia melakukan kehendak-Mu. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.